Sudah saya mulai Pak Kolit. Ya, Ini Pak perannya yang pertama Pak Kolit sebagai Kuci, saya sebagai coachnya. Terus nanti yang kedua saya sebagai Kuci, Pak Kolit sebagai coachnya. Seperti itu ya. Monggo iya Pak. silakan Pak Kolit. Oh, sudah siap belum Pak Kolit? Akan Ayo saya sudah siap. mulai. Oke, Sudah siap? dimulai Pak Oke. Rokim dialognya. Oke. Ini di jam 13.32 ya Pak. Nanti 15 menitnya berarti nanti 3 13.47 ya Pak. Ya, Oke, Bismillah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Rokim. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Pak Kolet sendiri apa kabar? Untuk saat ini agak kurang baik Pak. Loh, ada apa Pak? Kalau saya perhatikan, akhir-akhir ini Bapak terlihat murung, tidak seceria biasanya. Nah itu dia Pak. Apa Pak Rokim saat ini ada waktu? Hmm, kebetulan Pak, hari ini anak-anak jadwalnya PJOK. Jadi saya ada waktu kosong sekitar 1 jam Pak. Kalau Pak Rokim ada waktu, saya mau cerita Pak. Kebetulan anak-anak saya juga saat ini sedang pelajaran bahasa Inggris. Tapi ini nanti membutuhkan waktu yang agak lama, Pak. Bagaimana, Pak? Hmm, tidak apa-apa Pak, monggo. Bagaimana kalau kita ngobrolnya di kantin saja, supaya nyaman curhatnya, sekalian bisa minum kopi. Wah, itu ide yang sangat bagus itu, Pak. Pak Kolit, jadi apa nih yang bisa saya bantu? Gini, Pak. Saya malah bingung ini mau mulai dari mana ini, Pak. Coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan sekarang. Saya itu bingung, Pak. Anak-anak sekarang itu cepat sekali mencapai masa puber. Terutama anak-anak perempuan itu, Pak. Hmm. Lalu bagaimana Pak? Bisa diceritakan lebih lanjut Pak? Begini, Pak. Saya itu khawatir dengan satu anak murid saya, anak perempuan itu yang selalu diejek oleh teman-temannya. Ada masalah apa dengan anak itu Pak? Hmm, anak itu sebelum berangkat sekolah itu jarang mandi. Jadi Hmm. teman-temannya itu merasa tidak nyaman karena ya begitu kalau anak sudah puber itu bau badannya kan sudah berbeda dengan teman-temannya ya agak sedikit menyengat gitu Pak. Ya pada saat maju untuk penilaian tugas juga saya tuh merasakan di depan kelas tuh mencium aroma yang tidak sedap. Walaupun dia tuh Hmm. ditanya sudah mandi belum tadi, sudah, tapi tetap saja aromanya itu tidak sedap begitu Pak. Jadi teman-temannya itu sering mengejek dia, bahkan menjauhi dia begitu Pak. Gitu ya. Terus menurut Bapak, untuk pembicaraan kita hari ini, untuk tujuannya apa ya Pak? Gini Pak, saya itu ingin bercerita dengan Pak Rohim itu untuk mendapatkan solusi yang tepat untuk permasalahan
murid saya ini Pak, yang itu tadi, jarang mandi itu tadi Pak. Iya, Pak. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi terbaik dari permasalahan yang sudah Bapak hadapi. Ya terus terang Pak, saya itu kepikiran terus sama satu siswa ini karena dia itu pagi berangkat itu jarang mandi Pak. Hmm. Kalau seperti itu, apa hambatan Bapak untuk membuat siswa tersebut mandi sebelum berangkat sekolah, Pak? Ya jadi begini Pak, siswa saya ini kalau di rumah itu disuruh menjaga adiknya yang masih balita sama ibunya. Jadi, eee, dia itu tidak sempat mandi, pagi itu ibunya sibuk di dapur, juga mengurus adiknya yang sekolah, masih ada lagi adiknya yang balita. Jadi dia itu disuruh untuk menjaga adiknya yang masih balita, sementara ibunya itu mengurus adiknya untuk kesiapan sekolah dan, eee, di dapur adiknya kebetulan saya baru kelas 1 Pak, saat ini Pak, gitu Pak. Hmm. Lalu bagaimana pendapat Bapak Khalid sendiri? Saya itu sudah, melakukan home visit, kebetulan Hmm. rumahnya itu kan ya tidak terlalu jauh dari sekolah, tapi pada saat itu memang saya lihat kondisi di rumah itu memang dia dibutuhkan untuk menjaga adiknya, sementara ibunya menyiapkan keperluan di dapur dan mengurus adiknya yang masih kelas 1 itu tadi, Pak. Ah, terus kalau seperti itu, bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut, Pak? Begini, saya akan, menemui orang tuanya lagi. Kemarin kan sudah ke sana, saya akan Hmm. mencoba untuk menemui orang tuanya lagi, untuk membicarakan tentang hal ini. Kalau bisa murid saya itu bisa mandi setiap hari sebelum berangkat ke sekolah. Ya misalkan agak terlambat sedikitlah tidak apa-apa, saya bisa menerima itu, yang penting dia itu bisa mandi setiap hari dan teman-temannya itu tidak terganggu sehingga pembelajaran bisa menjadi lebih nyaman, gitu Pak. Hmm. Oh, apa boleh kok, Pak, kalau setiap hari terlambat berangkat sekolah? Ya ini kan untuk sementara saja Pak, kan ya sementara kan tidak apa-apa, kebetulan rumahnya juga kan tidak begitu jauh dari sekolah. Saya itu kasihan melihat dia itu setiap hari diajak teman-temannya karena dia itu, ya itu tadi, bau badan. Memang dia itu posturnya dari teman-teman yang lain dia lebih besar. Dia itu sudah puber lebih cepat dari teman-temannya, tapi karena bau badannya yang mengganggu itu tadi, saya kan jadi kasihan itu. Dengan keadaannya di rumah itu tadi kan, misalkan dia agak sedikit terlambat juga kan tidak apa-apa, yang penting dia bisa di sekolah nanti teman-temannya bisa nyaman begitu, Pak. Itu bagus sih ya, Pak. Terus selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bapak lakukan setelah membicarakan semua itu dengan orang tuanya? Ya, Pak, saya itu akan, menemui orang tuanya, dia itu namanya Keisha ya, Pak. Saya akan segera menemui orang tuanya Keisha untuk membicarakan masalah ini. Saya juga akan membelikan deodoran untuk dia, Pak, ya kasihan supaya nanti bau badannya bisa berkurang begitu, Pak. Itu rencana saya, Pak. Hmm. Terus siapa yang bisa Bapak libatkan untuk membantu mewujudkan tujuan Bapak? Yang akan membantu saya untuk mewujudkan tujuan saya itu ya, pertama anak-anak kelas 5 teman-temannya Kesya itu.
saya akan menegaskan kembali supaya anak-anak kelas 5 itu tidak mengejeknya, itu. Hmm. Kemudian, eee untuk yang kedua saya akan minta pengertian dari orang tuanya. Jadi di sini melibatkan anak kelas 5 dan orang tua murid sendiri itu, Pak. Hmm. Bagus sekali ya, Pak. Memang harus seperti itu. Sepertinya Pak Kolet sudah menemukan solusi supaya Keisha, siswa tadi itu bisa mandi sebelum berangkat sekolah. Iya, Pak, terima kasih sudah mau mendengarkan saya, Pak. Sudah mau mendengarkan curhatan saya. Jadi sekarang saya itu mengetahui apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga nanti Kaisa bisa mandi setiap hari dan pembelajaran di kelas menjadi nyaman, tidak ada yang terganggu dengan bau badannya itu, Pak. Hmm. Bapak memang hebat ya. Bapak Kolet itu memang hebat. Pak Kolet eh, pasti bisa. Semangat ya Pak Kolet. Alhamdulillah, Pak, sekarang saya itu sudah merasa lega karena kita tadi saya sudah bisa mengutarakan, eee, keinginan saya itu tadi, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Assalamualaikum, kita berjumpa lagi nanti di kelas ya, Pak. Ya, sama-sama Pak Kolet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini kita berganti peran Pak Kolet. Pak Kolet sebagai coach dan saya sebagai coachingnya. Ini untuk waktu dimulai 13.44, berarti nanti ya 14 ya Pak ya, atau bisa Iya, kurang sedikit lah, iya, tanggal 15 menit. Oh ya, oke Pak. gitu ya. Oke, bisa kita mulai ya, Pak, ya. Oke Pak. Selamat siang Pak Rohim, bagaimana kabarnya hari ini? Siang juga Pak Kolet. Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Cuma gini Pak, boleh bolehkah saya minta waktunya Bapak? Saya itu mau bercerita nih Pak tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Oh, baiklah Pak Rohim, apa yang mau Pak Rohim ceritakan? Begini Pak Kolet, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid di kelas yang saya ajar, mereka itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid ketika saya suruh mengerjakan tugas itu hanya 50%, Pak. Wah, itu saya merasa ada apa dengan saya gitu, Pak. Hmm, begitu ya Pak. Jadi menurut Pak Rohim, apa yang Pak Rohim harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Pak? Saya itu mengharapkan solusi, Pak. Solusi atas permasalahan yang tadi
saya sampaikan mengenai antusiasme murid-murid yang saya ajar, Pak. Menurut Pak Rohim sendiri, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam belajar bersama dengan Pak Rohim? Gini ya, Pak, biar saya ingat-ingat dulu, eee, karena kalau saya ingat kembali, hal-hal yang menyebabkan murid saya itu kurang antusias, ya Pak Khalid, itu yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, Pak. Mmm, Selanjutnya, ya monoton gitulah, Pak, kurang variasi. Terus saya itu terlalu dominan untuk berbicara, jarang sekali memberikan kesempatan murid untuk menyampaikan pendapatnya. Terus saya juga sering ketika mengajar itu bercerita, ya, bercerita di depan-depan murid dan memang itu tadi, saya itu tidak memberikan kesempatan bagi siswa saya untuk aktif berbicara pada pembelajaran saya, gitu, Pak. oh, jadi begitu, Pak. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Pak Rohim antusias dalam mengikuti pembelajaran Pak Rohim? Hmm, kalau menurut saya, murid-murid pastinya menginginkan pembelajaran yang asik, Pak. Kemudian tidak monoton dan juga tidak membosankan, Pak. Wah, saya juga sependapat dengan Pak Rohim, Pak. Bagus sekali. Lalu menurut Pak Rohim, apa saja yang bisa membuat murid-murid Pak Rohim itu merasa asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran Bapak? Ya, berkaca dengan tadi ya, Pak Kolet, menurut saya pembelajaran saya itu harus bisa berpusat pada murid, Pak. Lalu murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Karena dengan aktifnya siswa tersebut berarti mereka menikmati pembelajaran yang saya lakukan ya Pak ya. Terus bisa juga ditambah dengan adanya ice breaking biar mereka tetap selalu semangat atau juga bisa dengan games Pak. Jadi supaya pembelajaran yang saya lakukan ini itu benar-benar lebih menarik dibandingkan pembelajaran yang sebelumnya. Hmm, bagus sekali Pak Rohim. Pak Rohim memang hebat ini. Kemudian tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga murid-murid itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas gitu, Pak? Nah, itu Pak ya. Jadi kemungkinan yang akan saya lakukan itu refleksi dari yang kemarin itu karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, Pak. Terus pertanyaannya itu ya sangat ya mungkin terlalu banyak bagi mereka. Lalu juga saya tidak memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, Pak. Kalau boleh tahu Pak Rohim itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Tadi kok sangat banyak gitu, Pak. Ya, lah ini Pak, karena
saya jujur saja, untuk bahan atau sumber belajar yang saya gunakan itu hanya berasal dari buku teks, Pak, yang ada di Hmm, perpustakaan. apakah ada sumber belajar lain selain buku teks itu, Pak? Sebenarnya sih banyak ya, Pak ya. Jadi untuk apalagi di zaman sekarang ini sumber belajar itu tidak terbatas. Seperti kayak di apa? Kita bisa ambil dari referensi video yang ada di YouTube, kemudian bisa cari di artikel blog ya, atau bisa juga lihat atau mencari di internet. Bahkan kita juga bisa menggunakan aplikasi, Pak. Nah, aplikasi ini yang sedang tren kayak apa itu TikTok, terus apa snack video, atau mungkin bisa dari Reels apa IG itu juga apa bisa saya jadikan untuk menjadi sumber belajar, Pak, selain buku. Nah, betul sekali Pak Rohim. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid Pak Rohim itu lebih antusias lagi dalam pembelajaran di dalam kelas, Pak Rohim. Jadi sekarang apa rencana Pak Rohim untuk menyelesaikan masalah Pak Rohim ini? Ya, untuk rencana ya, Pak. Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama itu saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Terus juga saya bisa menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, Pak. Seperti video YouTube, terus TikTok, snack video, maupun dari Reels IG atau Instagram. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas. Nah, tugasnya itu tidak terlalu banyak, Pak. Kemudian bentuk tugasnya itu saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Ya, istilahnya saya itu melakukan pembelajaran diferensiasi, Pak. Nah, sehingga murid yang saya ajar itu tidak akan terkesan dipaksa. Jadi mereka tidak akan merasa dipaksa untuk mengikuti pembelajaran dan mengerjakan tugasnya. Dan apa outputnya mereka juga akan senang mengerjakan tugasnya. Jadi tugas itu nanti bisa saya kemas mungkin dalam bentuk drama, lalu puisi ya, maupun bisa juga dengan pantun, Pak. Bagus sekali rencana Pak Rohim ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini bisa berhasil untuk meningkatkan antusiasme murid-murid dalam pembelajaran di kelas, Pak Rohim. Ya, Apa komitmen Bapak terhadap rencana Pak Rohim ini? ya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, Pak. Yaitu dengan menggunakan banyaknya sumber belajar untuk mengeksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah saya. Dan saya akan membuat murid-murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi.
Jadi tanpa adanya paksaan, Pak. Mereka nantinya akan secara ikhlas ya karena untuk mengikuti pembelajaran dengan dalih saya membuat pembelajaran yang mengasihkan, kemudian membuat tugas-tugas yang tidak terlalu membebani siswa. Kemudian akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Saya akan menawarkan ke mereka, ya kita belajar bisa lewat apa. Mereka kan sudah mengerti aplikasi-aplikasi yang modern, Pak. Jadi menurut saya mereka sudah mampu untuk menggunakan itu. Bagus sekali Pak Rohim. Saya sangat mendukung apa yang akan Pak Rohim lakukan ini. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan gitu ya Pak ya. Iya, Pak Kolit, saya sangat-sangat berterima kasih. Pak Kolit itu sudah menjadi partner yang sangat luar biasa. Jadi saya bisa sharing ya. Jadi mudah-mudahan kita ya sebagai guru itu bisa menjadi seorang guru yang benar-benar selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Agar mereka itu ya memang menjadi harapan bangsa. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak Kolit atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk Pak Rohim. Siap, salam semangat. Oke, selanjutnya kita akan mengisi refleksi diri Pak Kolit. Ada waktu 10 menit untuk mengisi. Ini mengisi sendiri-sendiri ya Pak Kolit? Iya, mengisi sendiri-sendiri. Pak Kolit sudah ada formnya toh? Kemarin itu ya ada Pak. Yang kemarin Pak. Lagi. Ini kita buat refleksi dulu. Di sekalian Pak dibuka nanti dengan band waktunya. Oke, ini sudah ketemu. Kita kerjakan ya Pak. Refleksi nama CGP. Oke. Ini perlu di share screen enggak, Pak? Ini kita share screen sama-sama gitu, nggak bisa salah satu toh? Ya bisa. Pak Kolet yang share screen. Ya biar ada pandangannya beda itu loh, Pak. Pak. Nggih, Pak. Kalau mangke. Sorry. Nggih. Ya. Terlihat Pak Rohim? Ya, Pak, itu.
Ini rekaman saya seperti ini Pak Rohim. Ya, sekalian diisi, Pak. Ini Lho masih. jenengan kok online itu, Pak, Iya, pakainya, office-nya? saya pakainya online. Oh, Kalau nggak ada sinyal nggak bisa ngetik juga. oh gitu toh. Iya, saya pakainya kan Chromebook Pak. Namanya juga Chrome. Chromebook, ya, Iya. Chrome, biar Jadi awet di semuanya serba Chrome. online. Habis ngetik nanti ya di-download dulu. Oh gitu ya. Oke, Ya, bekerja 2 kali. saya nggak kebagian laptop Pak di sekolahan. Jadi ini saya pakai Chromebook ini yang sebenarnya untuk pembelajaran siswa, untuk praktek-praktek siswa gitu. Iya, Pak. Iya, Jadi saya gondol ada satu yang untuk saya sulit pakai. kenapa dipermudah, itu ya, Pak. Daripada saya nggak ada yang dipakai, ya udah pakai ini. Ya ya, sip sip, menggunakan yang ada, dimanfaatkan. Apa yang masih perlu diperbaiki? Sudah berjalan dengan baik, menggunakan alur vital. Ini bisa sama ya? Bisa. Tapi tempat ngetik pakai ini, saya itu agak kesulitan sebenarnya ini. Masalahnya itu menunya kan beda-beda. Pak, betul. Lebih enaknya itu ya pakai yang Word itu. Tapi karena tidak ada, Mhm. ya alhamdulillah ini masih ada. Tapi kalau untuk Zoom tepak ini enak Pak. Saranone iki lebih ringan berselancarnya. Hmm. Semua sudah tadi yang pertama yang sudah berjalan sama Menggunakan alur tirta. semuanya sudah sesuai. Kok besar semua ya. Alur tirta. Berarti kan sudah ada semua dari semua komponennya. Apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kalau menurut saya ini tadi ini apa ya? Kita itu terlalu serius tadi ini, Mas. Baik ini kurang Kurang padahal santai. kemarin kemarin itu masih itu, tapi diulang lagi ya masih tetap ini lagi kok. Masih kurang kewes gitu loh. Berarti harus belajar lagi Pak Rokim ini. Masih kaku. Ya. Ini berarti kekurangannya ini itu. Kita mana kalau menurut saya ini kita itu masih terlalu kaku. Oke, kurang luwes, Pak, dalam pembawaan. Kurang luas dalam pembawaan. Heeh. Padahal karo apa kalau kita ngobrol seperti ini nah tadi kan misalkan kayak kayak seperti ini mungkin ya kudune ngeten iki Pak ya. Iya, sebenarnya harus seperti ini, gaya bicara kita. Berarti Kurang luas. slow. Kurang kurang tidak ada humornya. Sebenarnya kalau itu ada humornya tidak Pak? Baiknya itu. Kalau lihat di pembelajaran sih kurang, sebenarnya tidak ada sih Pak, Mas, untuk Tidak humor. ada. Itu kan ya Itu ya humor kan mungkin cuma kayak tinggal pembawaannya. heeh, Soalnya itu kadang tadi. kan Mhm. eh, bisa di apa ya? Kalau secara humor itu saya tuh beneran tanya kok malah dihumorin. Malah dikira nanti Ada Pak yang berpikir malah seperti kayak itu toh malahan kadang kalau kita kasih humor. Yang ketiga Pak,
nggak usah terlalu banyak. Yang ketiga Apa itu yang apa yang Bapak Bapak Ibu Ibu lakukan? lakukan? Ya ini tadi ya sudah, ya itu tadi mendengarkan ya sama seperti kemarin kalau ini. Iya, Tetap dalam kondisi present kehadiran penuh itu tadi ya mendengarkan dengan aktif. kan menyapa dulu, Nah, terus mendengarkan yo secara dimulai dari aktif. awal. Mm-mm. Terus memberikan pertanyaan untuk memunculkan Oh, ide. Berarti sama yang kemarin menyapa aja ya dulu. Pak ya? Sama kemarin ya enggak apa-apa. Memang masalah ya cuk padha wingi Oke. prakteknya kok Pak iki. Padahal sudah mengulang loh Pak, masih sama seperti kemarin ya. Ya cuma ya hari ini itu lebih runtut dari yang kemarin. Lah betul, ini sudah lebih runtut. Toh Mhm. kayak kemarin tuh kadang saya mau bicara Pak Kolet ini mau bicara lagi apa enggak ya? Lah gitu Pak. Jadi eh, cara apa ya perpindahannya itu kurang luwes juga dulu Pak. Mhm. Menyapa, ya terus mendengarkan. Hmm, Ini 14 lebih 5 ya. kemudian mem memberikan pertanyaan untuk memunculkan ide atau gagasan, podo memunculkan Mm-mm. gagasan saja Pak. Memunculkan nggih, ide atau gagasan. Terus ngono bae. Hmm. Untuk menyelesaikan permasalahan sendiri itu Pak ya. Mm-mm. Masalah kuci. Hmm. Iki COA. CHEE. Nggon kok ana garis anu kabeh ya iku ya tidak nglegewa saya iki. Ternyata itu tak enter kok dhuwur iki. Ke bawahnya ikut ada garisnya semua. Gak apa-apa. Kan unik tuh. Pak Kolet kan unik tuh. Di blok kontrol U hilang Pak. Iya, orang nglegewa masih ikut tadi di atas langsung saya enter kok. Hmm. Apa yang akan Ya. Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkan? Masih kaku, masih lus, yo, yo kita itu akan banyak latihan Pak harusnya Pak gitu Pak. Supaya Hmm. apa ya apa ilate dikerok nganggo blarak nek esuk ben lepas. Nah, gini Pak, Harus banyak latihan berusaha Pak ya. lebih luwes Eh, dalam pembawa. lebih banyak latihan dan berusaha untuk bisa
Usaha lebih luwes dalam pembawaan. Kucing, apa yang Anda rasakan pada saat di kucing? Ya, saya, ya, Pak Kolet malah keluar.